22 September diperingati sebagai Hari Menara Suar. Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan memiliki 5 menara suar. Salah satunya Menara Suar Pulau Pandang DSI 500. Berdiri di Provinsi Sumatera Utara, Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Bersama ini, kita akan mencoba mengenal lebih dekat peran serta fungsi daripada petugas dan menara suar di Pulau Pandang DSI 500. Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan mempersembahkan. Hai kawan laut, jumpa lagi dengan saya Eka. Saya Erwin Purba. Hari ini kami berada di Menara Suar Pulau Pandang DSI 500, salah satu menara suar milik Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan yang berada di wilayah Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam rangka memperingati Hari Menara Suar tahun 2022, kali ini kami mengajak kawan laut semua untuk ikut mengenal lebih dekat bagaimana sih kehidupan sehari-hari penjaga menara suar, khususnya penjaga menara suar yang berada di Pulau Pandang DSI 500 ini. Yuk ikut kami. Nah kawan laut, saat ini kami sudah bersama dengan Bapak Zulkarnain dan Bapak Sunardi. Mereka berdua adalah penjaga menara suar di Menara Suar DSI 500 ini. Nah, biar agak santai, kita boleh duduk dulu ini Pak. Oke, silakan. Pak Sunardi, Pak Zulkarnain, supaya kita enak nih, kita panggil Bapak dengan sebutan apa nih Pak ya? Biasanya dipanggil apa nih Pak? Saya biasa dipanggil Sunardi Kemet. Oh Pak Kemet. Kalau Pak Zulkarnain? Tetap sebut Zulkarnain juga, Jul juga Pak. Oke Pak Jul sama Pak Kemet. Nah untuk Pak Kemet, udah berapa lama sih Pak bertugas di Menara Suar Pulau Pandang ini Pak? Nah, kalau tugas di Pulau Pandang ini sampai saat ini sudah berjalan 5 bulan. 5 bulan. Nah, untuk Pak Zulkarnain? Ya, kalau saya ini baru berjalan 3 bulan ya, 3 bulan. Tapi kalau itu apanya ya sudah lama juga, dari tahun 93 ya. Sudah lama ya Pak ya. Kalau Pak Kemet sendiri bertugas sebagai penjaga menara suar sudah berapa lama Pak? Tugas sebagai penjaga menara suar itu sejak tahun 85 Bu. Oh, Tahun 85. saya baru lahir tuh Pak. Kalau Pak Erwin mungkin belum lahir itu kayaknya. Belum lahir. Kalau Tapi masih tetap di ini ya Pak, di Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan ya Pak? Ya masih tetap. Masih di wilayah Nggak sini pernah Pak? pindah. Ya. Oke, kalau di Distrik Navigasi Belawan itu kan biasanya ada rotasi ya untuk penjaga menara suarnya. Itu kira-kira berapa lama sih pola rotasi di Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan ini? Kalau awalnya dulu 6 bulan bertukar menjadi 4 bulan. Nah sekarang ini menjadi 3 bulan Bu. Oh gitu, 3 bulan sekali ya Pak ya. Oke. Iya. Kalau Pak Jul sendiri nyaman dengan pola rotasi 3 bulan itu? Ya kalau saya pribadi itu ya bagaimana kita menikmati cara kerja kita itu, kita yang dari diri kita yang datangnya itu. Jadi Salah satunya itu ya bagaimana kita menjalankan apa kinerja kerja kita untuk ke depan itu datangnya ya dari diri kita gitu. berarti nggak ada masalah ya Pak ya? Ada masalah sih. Oke. Nah mungkin kan Pak masih banyak nih kawan laut yang belum tahu apa itu fungsi dari Menara Suar. Bisa nggak Bapak jelaskan fungsi dari Menara Suar tersebut agar kawan-kawan laut kita bisa mengerti gitu Pak? Fungsi dari menara suar adalah suatu bentuk sarana bantu navigasi pelayaran yang berfungsi sebagai keselamatan, keamanan, serta kelancaran layaran. Ya salah satunya terutama untuk batas teritorial negara kita. Nah, kalau itu tadi kan fungsi menara suar ya Pak. Kalau peran Bapak sendiri sebagai penjaga menara suar itu apa sih Pak? Peran untuk sebagai penjaga menara suar itu Bu, ya kita pertama menjaga aset negara. Ya yang kedua kita adakan perawatan ya misalnya lampu mati padam itu kan, walaupun tengah malam kita tetap harus
mengganti bola yang mati tadi supaya menyala kembali. Oh gitu. Kalau proses penggantian lampunya sendiri itu gimana Pak? Kalau kita lihat kan rumah dinas ini lokasinya cukup jauh ya dari menara suara yang jauh di atas sana gitu. Itu Ya gimana? kalau misalnya padam Bu, kan kita lihat dari lokasi kita. Nah, kalau padam kita langsung mempersiapkan peralatannya termasuk bola lampunya. Nah, kita itu langsung terus menuju ke menara suar tadi. Nah, kita sampai ke lokasi menara suar tadi, ya di lampu itu kan ada kap, ada kacanya semua, itu kan kita buka dulu. Nah, kita ganti bolanya. Nah, setelah penggantian bola tadi kan kita pasang kembali. Nah, kita pastikan lampu itu menyala. Nah, baru kita bergerak turun. Oh gitu. Jadi harus dipastikan dulu lampunya menyala. Jadi harus menyala 24 jam ini ya Pak untuk keselamatan, demi keselamatan pelayaran Indonesia ini ya Pak ya. Ya, Kalau untuk 24 jam maaf Bu, sikat saya 12 sedikit. Oh. Hanya 12 hanya untuk malam saja Pak ya. Oh, gitu. Jadi ini Pak, kalau untuk malam kan itu harus menyala. Ya. Jadi gimana itu kalau misalkan hujan gitu tapi lampunya mati? Itu seperti apa tuh Pak? Disitulah perannya navigasi itu, apabila dalam keadaan cuaca buruk maka lampu itu wajib hidup. Berarti harus ke sana juga Pak ya? Harus diperbaikin juga. Bukan, kalau untuk keadaannya dia hidup normal, maka kita hanya menghidupkan dari teknik kita ya dari sini mesin gitu aja. Oh gitu. Kalau dengan perkembangan teknologi saat ini Pak, ada nggak sih perubahan yang Bapak rasakan yang bisa mempermudah tugas Bapak sebagai penjaga menara suara? Yang mempermudah Bu, ya banyak. Gimana Pak? Ya kalau yang waktu teknologi itu belum maju seperti sekarang ini, kita setiap harinya itu harus manjat ke atas menara Bu. Setiap hari Pak? Ya, menyalakan saklar untuk menyalakan lampu supaya Dulu kan menyala. Kita potong sedikit Bu, itu kan dulu dengan gas atau dengan karbit, Iya. itu harus dinyalakan dengan korek api. Oh, manual berarti ya Pak ya? Iya. Berarti setiap hari harus naik gitu Pak? Naik Ya, menara. kalau tergantung kita pasang ini gasnya itu, kekuatan gasnya Kekuatan itu. gasnya ya. Kalau sekarang ini gimana Pak? Kalau sekarang ini apalagi udah ada tenaga surya Bu. Iya. Nah, kita lampu sistem sekarang itu pakai apa namanya? Sunsweet. Nah, sunsweet itu apabila gelap dia menyala sendiri Bu. Oh, jadi otomatis ya, otomatis. Jadi Otomatis. bukan cuma malam, kalau misalnya cuacanya tiba-tiba buruk, gelap, Nyala. hujan, langsung nyala Pak? Iya, Bu. Oh gitu. Ya, salah satunya kemudahannya itu lah Bu ya kan. Fokusnya itu ke sana itu ya kita hanya memantau aja gitu. Untuk keselamatan supaya apakah bola lampu itu hidup dan berputar, menandakan itu berfungsi gitu. Baik. Nah, kalau kita lihat di sini nih Pak, Pulau Pandang ini kan tempatnya keren nih Pak. Pernah nggak sih ada masyarakat umum yang pernah datang ke sini untuk wisata atau lihat-lihat gitu Pak? Ya, masyarakat itu ada Bu yang datang dari musiman. Ya, kalau umumnya itu Sabtu sama Minggu itu mereka berdatangan. Itu pun yang datang bukan hanya dari sekitaran Batubara aja, itu ada dari daerah luar juga. Ya, dari entah Pekanbaru, bahkan dari Aceh pun ada yang kemarin juga Bu. Oh gitu. Berarti udah terkenal nih ya Pak tempat ini ya? Ya terkenal Bu. Oke. Salah satunya untuk pariwisatanya ini kan Bu, untuk kita galakan itu wisata laut Bu. Oh, wisata laut. Jadi supaya mengenalkan pulau-pulau kita yang ada di Indonesia itu supaya dapat terekspos oleh yang tadinya tidak mengenal menjadi kenal dengan pulau-pulau yang ada di Indonesia. Berarti ada tujuannya ya Pak ya? Jadi apa sih Pak yang membuat mereka itu tertarik untuk datang ke sini juga gitu? Ya pertama karena pantainya. Pantainya. Ya bersih, Iya, betul, Pak. batu-batuannya tuh sepertinya tersusun. Oh, Iya, iya. iya. Jadi utamanya mereka kemarin ini ya untuk berfoto, selfie. Nah itulah ada di belakang kita itu ada bukit yang namanya Bukit Merah Putih. Oh, Merah Putih. Kenapa tuh Pak dinamain Bukit Merah Putih Pak? Itu dinamakan Bukit Merah Putih itu karena apa namanya pembatasnya itu pagar pembatas yang untuk Pegangannya itu ya Pak? tangannya Pak ya. dicat berwarna merah putih Bu. Oh gitu, supaya sama nih ya Pak sama bendera negara Republik Indonesia ya, Pak ya? Iya, merah kebetulan putih. memang letaknya pun di Indonesia Bu. Oke, iya betul Pak, betul sekali. Kalau misalnya ada masyarakat yang datang ke sini nih Pak,
Kendala mereka tuh apa sih Pak? Kendalanya waktu berombak, Bu. Oke. Nah, di sini kan kita nggak punya pelabuhan. Oh. Dermaga gitu Pak ya. Oh, dermaga ya Pak ya. Jadi kadang-kadang mereka untuk naik aksesnya ke pulau itu ya dari bebatuan kadang ada yang terpleset, itu luka. Nah, tapi kalau kebetulan cuaca pun lenang, nggak berombak ya dari depan lokasi kita ini mereka bisa sandar ya. andar. Dan sedikit saya tambahin lagi Bu, itu di waktu air surut terendah itu, untuk akses masuk ini memang terlalu susah. Kenapa tuh Pak? Karena itu perahu itu nggak bisa merapat langsung ke daratan pulau kita. Gitu. Karena dangkal ya. Karena dangkalnya itu. Jadi di tengah-tengah gitu ya Pak ya? Ya, mereka harus menunggu air pasang baru bisa masuk ke pulau. Ya mungkin karena ketidaktersediaan dermaga tadi ya Pak ya? Ya, salah satunya. Pak, kalau boleh tahu nih, di Menara Suar ini kan nggak di semua tempat ada nih Pak. Di pulau-pulau tertentu aja, dan tidak di setiap daerah itu ada. Ada nggak sih Pak pengunjung itu yang penasaran, Menara Suar itu apa sih gitu? Terus tanya-tanya gitu ke Bapak. Bapak tanggapannya gimana tuh Pak? Ada, Bu. Nah, itu ya kita terangkan juga jawabannya seperti yang sudah diterangkan Bapak ini tadi. Bapak Jul tadi Pak ya. Jul tadi. Nah, jadi mereka itu setelah mengetahui, oh itu fungsinya. Oh gitu. Jadi dengan adanya Bapak di sini sekalian mengedukasi masyarakat yang datang ini ya, Menara Suar itu apa gitu. Jadi Yang salah satunya untuk mengenalkan mercusuar itu tadi Bu. supaya masyarakat bisa tahu ya Bisa Pak. tahu untuk supaya dari yang belum tahu menjadi tahu mereka. Gitu. Keren tuh Pak. Jadi bisa mengenalkan navigasi. Mengenalkan Menara Suar. Fungsinya navigasinya Betul itu sekali, apa gitu. Pak. Nah untuk ini Pak, kita kan enggak setiap hari nih pengunjung yang wisatawan yang datang ke sini nih. Ya, Pak. Nah untuk mengisi kekosongan pada saat tidak ada pengunjung, apa sih yang Bapak kerjakan gitu? Ya, untuk mengisi kekosongan waktu nggak ada pengunjung itu banyak kegiatan kami, Pak. Iya. Salah satunya itu ya mancing. Oh mancing Pak ya? Nah, bersih-bersih lingkungan, tanam-tanam pohon, sayuran. Nah, itu udah jadi kesibukan-kesibukan yang nggak ada pengunjung itu, Pak. Nggak ada tamu. Seru juga Pak ya, keluar dari rumah mancing. Mancing. Kalau Pak Jul sendiri juga sama mancing gitu. Iya seperti yang dilakukan teman-teman juga Bu. Dimana apanya ya kegiatan kita ya kebersihan, ya untuk supaya kita merilekskan pikiran atau apa itu ya, supaya kita ini agak tenang, tidak terpikiran ke mana-mana gitu kan. Oh ya. Kita lakukan aktivitas supaya menghilangkan kejenuhan itu. Oke. Yang terakhir nih Pak, ada nggak pesan-pesan yang ingin Bapak sampaikan kepada rekan-rekan penjaga Menara Suar yang ada di seluruh Indonesia? Untuk rekan-rekan kita, penjaga khususnya penjaga Menara Suar, tetap semangat dan selalu menjaga aktivitasnya, dan terutama untuk menjaga keselamatan pelayaran, keselamatan serta kenyamanan untuk pelayaran. Semoga kedepannya penjaga Menara Suar kita sukses selalu. Amin. Semangat. Artinya tetap semangat untuk mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran Indonesia. Oke, terima kasih Pak Zulkarnain, Pak Sunardi sudah menyempatkan diri meluangkan waktu untuk ngobrol-ngobrol dengan kawan laut semua, dengan kami untuk mengedukasi semua teman-teman di luaran sana. Makasih banyak ya Pak. Sama-sama Bu. Oke. Dinamika perubahan dalam dunia Menara Suar pasti ada. Namun, seperti yang kawan laut lihat semua, bahwa perubahan tersebut dapat diatasi dengan baik oleh kedua penjaga Menara Suar di Pulau Pandang DSI 500 ini. Sekian informasi dari Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Distrik Navigasi Kelas 1 Belawan. Terang Untuk NKRI. Wow! Selamat Hari Menara Suar tahun 2022. Dadah!